Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pendeksi 123. Kabar sahabat semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batinnya. Selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di satu tempat yang luar biasa ini. Makam syuhada. Baik itu dulu para peziarah yang datang berikutnya. Di depan ini adalah tempat bisa kita saksikan adalah pemakaman para syuhada. Jadi bedanya makam di kita dengan di sini, mereka tidak memberikan satu tanda, tapi yang jelas di sini 70 sahabat daripada Nabi Muhammad SAW telah gugur di sini, dan salah satunya adalah paman daripada beliau, yakni Sayyidina Hamzah bin Abu Thalib, yang amat luar biasa dalam catatan cerita sejarahnya. Yang dulu dalam cerita catatan sejarahnya adalah Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud itu, beliau dicabik-cabik jantungnya, cabik perutnya, dan dimakan jantungnya, maka darahnya terus menetes mengalir. Maka sampai hari ini darah beliau itu tak terhenti. Jadi syuhada Uhud ini subhanallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para syuhada ini senantiasa diberikan keberkahan, limpahan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas para syuhada ini jelas masuk surganya. Jadi amat luar biasa, inilah kemuliaan-kemuliaan yang teramat luar biasa daripada syuhada Uhud. Untuk itu para sahabat, kalau kita ambil sebelah kiri itulah Jabal Uhud. Kenapa disebut dengan Jabal Uhud? Dalam catatan bahwa Jabal Uhud itu memiliki ketinggian 1050 meter. Dia berwarna sedikit kemerahan, karena berbeda dengan jabal-jabal yang lainnya, gunung-gunung yang lainnya. Jadi Jabal Uhud ini dalam sebuah catatan riwayat bahwa satu saat baginda Rasul Muhammad SAW pernah menyampaikan, kalau pengen melihat gunung yang ada di surga, maka lihatlah Jabal Uhud. Yang kedua, ini Jabal Uhud ini memiliki satu fenomena yang unik. Satu saat Rasulullah ketika berjalan ke atas, jadi di atas bukit ini Rasulullah pernah datang. Tiba-tiba bergetar ini gunung ini, Jabal Uhud ini. Dia bergetar, hari itu berkata Rasulullah, ya Jabal Uhud, hari ini ada manusia, ada sahabat yang senantiasa membenarkannya, dan ada lagi sahabat yang akan menjadi syuhada, mati syahid, yakni Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi pernah Rasulullah itu berada di atas bukit ini bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan, bahwa hari itu Gunung Uhud ini bergetar dia.
bergetar, sehingga itulah yang diucapkan. Setelah diucapkan itu berhentilah Jabal Uhud ini tidak bergetar kembali. Kenapa disebut dengan Jabal Uhud? Tadi kita sampaikan, Jabal artinya gunung dan Uhud itu artinya, maaf sahabat, anginnya cukup besar karena saking suasananya panas sangat luar biasa. Jadi Jabal itu artinya bukit atau gunung. Uhud itu sendiri, dia terpisah, tidak menyatu dia. Dan disinilah dulu ketika para sahabat suhada dulu, Rasulullah mempersiapkan pasukannya dari kota Madinah, dengan jumlah 1000 orang, namun berkurang karena memang ada kaum munafikin. Jadi sahabat itu berkurang dari tadinya pasukan 1000 orang, jumlahnya menjadi 700 orang melawan tentara kafir Quraisy yang jumlahnya 3000 orang. Maka dari itu sebetulnya peperangan hampir dimenangkan oleh kita, oleh kaum muslimin. Namun hanya saja ketika hari itu para sahabat sedang mendapatkan satu proses kemenangan di tengah-tengahnya, maka ada yang tak sabar. Tim pemanah daripada sahabat Rasulullah itu turun dari balik-balik bukit. Ketika turun di sini karena tergoda tadi, karena sudah mencapai titik kemenangan, dia tergoda oleh harta rampasan perang. Maka turun sebagian sahabat tadi meninggalkan posko-poskonya. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu yang masih belum masuk Islam berputar kembali dari kondisi kekalahan untuk menyerang kembali daripada para sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggalkan posko-poskonya. Akhirnya disitulah para sahabat sekalian berbalik arah. Maka di situ kita mendapati termasuklah banyaknya gugur para sahabat-sahabat. Dan didapati juga di sini pernah menjadi satu saksi bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW juga dilindungi oleh para sahabat. Dan konon dalam catatan cerita, ya, karena pasukan ini langsung dipimpin oleh Rasulullah, maka luar biasa incarannya kepada Rasulullah. Dan konon dalam catatan sejarah terluka Rasulullah Muhammad SAW, juga pernah patah gigi beliau, tapi dilindungi oleh para sahabat-sahabat syuhada. Assalamualaikum. Subhanallah. Itulah tentang masalah proses Jabal Uhud. Jadi luar biasa perang Uhud ini, perang yang sangat bersejarah. Inilah gunung-gunung yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Sahabat sekalian, sering Rasulullah kan menyampaikan bahwa pahala-pahala itu, kata Rasulullah, sepertinya halnya besarnya seperti gunung Uhud. Jadi siapa saja yang mensolati mayit, maka pahalanya sebesar gunung Uhud. Nah, inilah yang digambarkan Rasulullah. Siapa saja yang menyolatkan, selanjutnya mengantarkan jenazah dan menguburkannya, maka akan diberikan 2 pahala, 2 sak. 2 sak itu artinya seperti halnya tumpukan 2 gunung Uhud. Subhanallah. Dan siapa saja suatu saat ketika bulan puasa, di sahabat-sahabat itu juga ditanya, apakah kalian tidak ingin memiliki satu amalan yang pahalanya itu sebesar gunung Uhud, Jabal Uhud? Pengen Rasulullah, tapi apakah mungkin ada? Ada. Apa itu pahalanya? Mereka yang senantiasa mengucapkan subhanallah, maka baca tasbih subhanallah lebih besar pahalanya daripada Jabal Uhud. Walhamdulillah. Alhamdulillah merupakan satu kalimat doa yang kecil, mudah bacanya, juga pahalanya lebih besar daripada Jabal Uhud. Allahu Akbar juga sama demikian. La ilaha illallah juga demikian juga. Maka ini satu amalan zikir yang harusnya kita perbanyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah satu zikir yang disampaikan dengan nilai pahala yang teramat luar biasa, yang melebihi besarnya Jabal Uhud.
Untuk lebih lanjut, kita coba sedikit akan berkomunikasi dengan sebagian narasumber kita atau orang-orang yang ada di seputaran yang sedang berziarah ini, mengorek informasi lebih jauhnya. Ikuti perjalanan kami berikutnya. Ustaz Kang? Mau difoto? Enggak, sedikit bicara aja Ustaz. Tentang apa? Jabal cerita-cerita tentang masalah ini. Ini ada makamnya Sayyidina Hamzah. Oh, di dalam ini ya? Salah satu syuhada Uhud yang gugur dalam perang Uhud. Oh gitu Ustaz. Ya. Mana kira-kira yang sebetulnya Jabal Uhud nih? Jabal Uhud itu yang mana ya? Gak tahu juga, yang jelas ada hadis tentang Jabal Uhud bahwa Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Oh gitu ya. Terima kasih ya, Pak. Beliau memberikan sebuah penjelasan tentang Jabal Uhud ini. Tapi memang luar biasa nih. Coba kita terus berjalan dan bergerak bertanya, mengorek informasi tentang Jabal Uhud. Kalau makam para syuhada ini sudah inilah dia sahabat. Mudah-mudahan sahabat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah, murah rezekinya untuk bisa sampai nanti ziarah ke makam syuhada Uhud ini. Assalamualaikum ya Syekh. Bisa tanya-tanya Syekh? Syuhada Uhud. Aina Hamzah? Hamzah aina makam? Syekh. Oh, Ini ya, Hamzah. yang ada batu ini. Ya. Itu Hamzah, tanda batu itu Musalamah. adalah Musalamah. 3 sahabat orang nih. yang Semuanya. gugur dalam dan Uhud, perang Uhud, dan itulah yang diceritakan Yang konon yang jantungnya sampai dimakan oleh Hindun ya. Ya. Masya Allah. Jadi dibedah-bedah, dibedel-bedel oleh salah satu wanita yang namanya Hindun. Masya Allah. Assalamualaikum Buya. Buya, bertanya lu. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Ini mana kira-kira yang Jabal Uhud nih Buya? Bahan itu. Oh itu dia ya. Jabal Uhud. Yang Ini Masjid terpisah, Syuhada. yang terpisah atau yang sebelah yang bergandeng-gandengnya? Ini. Oh yang terpisah itu ya? Ya. Oh iyalah. Ini Masjid Syuhada. Yang Jadi ini dibangun Masjid Syuhada. ya setelah perang itu. Oh Masjid Syuhada ini dibangun setelah perang. Ya. Ini tempat pelindung waktu ketika sahabat tuh panah memanah. Itu bukitnya. Oh, bukit Arima itu. Ya. Itu bukit yang tempat perlindungan ketika para sahabat dipanah dari atas bukit-bukit ini. Ya. Jadi bisa dibayangkan teknologi perang waktu itu dengan menggunakan panah, busurnya kurang lebih berjarak hampir 1 kilometer ke sini. Jadi tempat berlindungnya, Masya Allah. Ke para sahabat sekalian, demikianlah tentang masalah informasi singkat yang terjadi di Jabal Uhud ini. Para syuhada-syuhada yang teramat luar biasa ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi salah satu bagian yang terus dengan semakin menapak tilas jejak kita, semakin tumbuh rasa cinta kita bahwa ternyata begitu tinggi perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW dalam memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan bicara soal perjuangannya itu hanya sebatas sebuah perjalanan yang biasa di tengah-tengah gurun pasir, padang tandus yang amat luar biasa. Jadi di sini ini bisa disaksikan tak ada satupun pohon-pohonan. Kalau sekarang sudah ada toko-toko dan lain sebagainya, tapi dulu ini adalah merupakan gurun yang tadi telah disampaikan. Alhamdulillah, luar biasa perjuangannya. Kemudian ini menjadi salah satu tambahan informasi yang singkat. Yang jelas kami doakan yang senantiasa istiqomah menyaksikan daripada channel YouTube kami ini, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai ke tanah haram ini, untuk sampai menapak tilas perjalanan Rasulullah ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Demikian, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Tetap dukung channel kami pada Eksis 123. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.